Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Kencana dengan NIM 1208022200854 dari kelas 2B Agroteknologi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai struktur tanah. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan struktur tanah dan apa pentingnya memperbaiki struktur tanah bagi pertumbuhan dan produksi tanaman? Struktur tanah merupakan sifat fisik tanah yang menggambarkan gumpalan-gumpalan tanah yang bergabung menjadi butiran-butiran satu dengan yang lainnya, membentuk suatu agregat tanah. Nah, agregat tanah sendiri tersusun dari butiran-butiran pasir, debu, dan juga liat yang terikat oleh bahan pelekat seperti bahan organik, baru mineral liat, dan juga oksida-oksida besi seperti mangan. Nah, seperti yang saya ketahui, struktur tanah berfungsi terhadap kondisi drainase dan airasi tanah. Apabila kondisi struktur tanah baik, maka secara otomatis kondisi drainase dan airasi tanah juga akan baik pula. Nah, oleh karena itu pentingnya memperbaiki struktur tanah di dalam pertumbuhan dan juga produksi tanaman adalah untuk meningkatkan kesuburan tanah agar agregat tanah dapat meningkat sehingga unsur hara juga akan tercukupi dan aktivitas mikrobiologi tanahnya juga akan meningkat. Hal itu dapat mempermudah sistem perakaran untuk melakukan penetrasi dan absorpsi atau melakukan penyerapan terhadap unsur hara dan juga air untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Sementara itu, peningkatan ketersediaan unsur hara, baik itu unsur hara mikro maupun unsur hara makro, contohnya seperti bahan organik, itu sangat berpengaruh terhadap produksi tanamannya. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan 3 bahan perekat dalam proses pembentukan tanah. Nah, di dalam proses pembentukan tanah terdapat 3 bahan perekat yang membantu proses tersebut. Yang pertama adalah mineral liat, kemudian ada oksida-oksida besi berupa mangan, dan juga ada bahan organik. Yang pertama adalah mineral liat. Mineral liat bersifat koloid bermuatan negatif. Nah, biasanya mineral liat ini berfungsi sebagai proses reaksi pertukaran kation-kation yang ada di dalam tanah. Kemudian yang kedua adalah oksida-oksida besi atau mangan. Nah, biasanya oksida-oksida besi ini bermuatan positif yang tergambar di dalam kation-kationnya. Kemudian yang ketiga adalah bahan organik. Bahan organik merupakan bahan yang tersusun atas asam-asam organik yang bermuatan negatif dan biasanya terbentuk dari aktivitas-aktivitas jasad-jasad teknik. Nah, bahan organik ini biasanya berfungsi sebagai bahan untuk melakukan pengikat, untuk mengikat agregat tanah agar lebih stabil. Nah, oleh karena itu, rantai molekul air atau disebut dengan dipolar. Nah, arti kata dipolar sendiri adalah air itu bisa bermuatan positif maupun bisa bermuatan negatif. Oleh karena itu, air berperan untuk menangkap koloid-koloid yang ada di dalam liat dan juga kation-kation yang bermuatan. Nah, ketika air sudah melakukan penguapan atau air sudah menguap, maka lempengan-lempengan liat tadi akan bergabung atau akan berdekatan satu dengan lainnya melalui 3 bahan perekat tadi yang dibantu oleh 3 bahan perekat tadi, yaitu oksida-oksida besi atau mangan, baru itu ada mineral liat dan juga ada bahan organik ini, dan terjadilah yang namanya agregasi dan terbentuk yang namanya struktur tanah. Baiklah, itu tadi merupakan 3 bahan perekat yang berperan penting dalam pembentukan struktur tanah. Itu tadi merupakan jawaban yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan struktur tanah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.